Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa takarram wa taraham wa tahannan ala sayyidina wa nabiyina wa imamina wa qudwatina sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz Al-Quran Al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha ila Allah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral jum'ah rahimakumullah. Wahai sekalian hamba-hamba Allah, wahai manusia yang mana Allah subhanahu wa ta'ala di tiap zaman, di tiap waktu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita supaya kita mengabdikan diri ini kepada Allah, menjalankan kualitas takwa, meningkatkan kualitas takwa itu lebih tinggi dan lebih tinggi lagi di hadapan Allah. Apa itu takwa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan setiap perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dicegah oleh Allah. Ma'asyiral jum'ah rahimakumullah, di antara cara supaya kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita, wahai sekalian muslim, kita senantiasa melazimkan nilai-nilai iman, nilai-nilai Islam. Apapun dari ajaran Islam kita jalankan, dan apapun yang tidak kita ketahui maka kita belajar. Ma'asyiral jum'ah rahimakumullah, di antara bagaimana kita melazimkan nilai-nilai takwa kepada Allah adalah di antaranya dengan memakmurkan masjid, peduli dengan masjid, gemar dengan masjid, merasa tentram dengan masjid, merasa aman dengan masjid, merasa nyaman dengan masjid. Ma'asyiral jum'ah rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya prioritas utama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala berhijrah dari Mekkah ke Madinah, beliau itu memprioritaskan dua hal. Apa dua hal tersebut? Pertama, prioritas beliau mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwah. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, ya, kullul muslim akhul muslim, setiap muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Kemudian prioritas kedua setelah mempersaudarakan antara semua orang yang tadinya satu orang dan seorang yang lainnya belum kenal sehingga jadi kenal, yang tadinya satu orang dengan kawan yang lainnya mereka berseteru, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa ajaran Islam, dengan membawa intisari ketakwaan kepada Allah. Bagi orang yang bertakwa, jalankanlah tugas ketakwaan. Apa itu? Mempersaudarakan siapapun yang berseteru. Kemudian yang kedua,
prioritas utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berhijrah. Apa itu? Beliau belum tahu saat itu ingin tinggal di mana, ingin menginap di mana, ingin tidur di mana. Tapi prioritas utama beliau terlebih dahulu membangun yang namanya masjid. Beliau menentukan satu tempat di mana akan dibangun yang namanya masjid. Prioritas utama beliau ternyata masjid. Ma'asyiral jum'ah rahimakumullah, mayoritas waktu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di masjid. Merasa semuanya ada di masjid. Salat ibadah di masjid, bermusyawarah di masjid, melakukan apapun di masjid, mendekatkan diri kepada Allah di masjid, mendekatkan orang-orang yang ingin berseteru ada di masjid. Ma'asyiral jum'ah rahimakumullah, beginilah sikap kita terhadap masjid. Dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berfirman, innama ya'muru masajidallah. Hanya saja orang yang memakmurkan masjid, dia adalah orang yang mana, kata Allah subhanahu wa ta'ala, man amana billah wal yawmal akhir. Dia adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian bukan hanya dia dinyatakan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saja, sehingga yang namanya iman itu adalah tatkala seseorang melakukan kualitas iman, melakukan pendekatan diri kepada Allah, maka imannya terus naik. Kalau seandainya dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, dia melakukan maksiat, dia jauh dari Allah, dia tidak melakukan sholat, dia ada sholat yang belum diqadha sama sekali, sedangkan ada sholat yang bolong, dia ada persoalan antar umat manusia, maka hal tersebut dapat menurunkan kualitas takwa kita kepada Allah. Ma'asyiral jum'ah rahimakumullah, sungguh hanya orang yang memakmurkan masjid, peduli dengan masjid, ingin belajar di masjid, ingin mendapat amalan ibadah di masjid, ingin mendapatkan doa ijabah di masjid, ingin mencontoh kedekatan diri kepada Allah dengan adanya masjid, maka orang tersebut orang yang mana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dia itu adalah orang yang senantiasa beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas shalah, dan mendirikan salat, wa ataz zakah, dan membayar zakat, walam yakhsha illallah, dan dia hatinya tidak akan pernah yang namanya merasa takut kecuali hanya kepada Allah. Sedangkan hati tidak bisa kita beli, yang namanya rasa aman tidak bisa dibeli. Namun hal tersebut Allah hadiahkan tatkala seseorang tersebut senantiasa melazimkan di masjid. Ma'asyiral jum'ah rahimakumullah, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tatkala nanti di hari kiamat orang berjubel, semua berkumpul, dari mulai awal penciptaan manusia sampai hari kiamat, semuanya berkumpul di padang mahsyar. Mereka kepanasan, mereka kebingungan, tapi sungguh ada sekelompok orang nanti di hari kiamat yang mana mereka semua merasa aman, berada di ruang tunggu VIP, berada di suasana yang sangat amat teduh, yang mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Siapa mereka? Mereka adalah rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid. Mereka adalah seorang yang mana waktu hidup di dunia hatinya selalu terkoneksi dengan masjid, terhubung dengan masjid, terkait dengan masjid. Hadiah itu Allah kasih kepada orang yang mana mu'allaq qalbuh bil masajid, hatinya terkait dengan masjid. Ma'asyiral jum'ah rahimakumullah, kemana kita dari masjid-masjid kita, sedangkan kita adalah orang yang berharap meninggal husnul khatimah. Semoga kita adalah orang-orang yang pantas mendapatkan husnul khatimah. Semoga kita adalah orang yang pantas mendapatkan kedudukan masuk surga. Namun kemana kita tatkala masjid-masjid kita sepi, tatkala masjid-masjid kita yang ada di dekat rumah kita, kita beratkan kaki ini untuk masuk ke dalamnya. Tatkala teman-teman kita sekeliling kita, mereka berlomba-lomba untuk datang peduli kepada masjid, kemana diri kita? Ma'asyiral jum'ah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum rajulan ya'tadul masjid fashhadu annahu bil iman." Apa kata Rasulullah? Kalau kalian lihat ada seseorang yang mana
dia selalu terbiasa dengan masjid, terkoneksi dengan masjid, maka persaksikanlah, kata Rasulullah, dia ini orang yang betul-betul iman. Dan kalau seandainya ada orang yang mana ngaku iman tapi jarang ada di masjid, maka imannya dipertanyakan. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah, ketika kita semua terkoneksi dengan masjid, tidak harus waktu kita 24 jam ada di masjid. Yang dikatakan Rasulullah, qalbuh mu'allaq bil masajid, hatinya terkoneksi dengan masjid. Seperti apa maksud terkoneksi dengan masjid? Ya, maksud terkoneksi dengan masjid adalah tatkala dia datang ke masjid, dia berkeinginan nanti subuh saya akan kembali lagi ke masjid. Tatkala dia masuk subuh, kemudian dia keluar dari masjid, dia berniat nanti duhur saya juga akan kembali lagi ke masjid. Ketika duhur dia berada di masjid dan dia keluar, kemudian dia berniat nanti asar saya akan kembali lagi ke masjid. Kemudian asar dia datang duduk di masjid, sholat di masjid, maka dia berniat nanti maghrib saya juga akan kembali ke masjid. Maghrib juga demikian, dia berniat nanti isya saya akan kembali lagi ke masjid. Tatkala ada qalbuh mu'allaq bil masajid, baru niatnya saja, belum amalnya, Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah yang luar biasa. Maka bagaimana ketika seseorang beramal amalan soleh di masjid, sebagaimana para imam-imam kita dahulu, orang-orang soleh melakukan amalan soleh dan mereka punya kisah masing-masing, yang mana kisah mereka senantiasa pernah ada di masjid, selalu terbiasa dengan masjid. Di samping masjid ini adalah Habib Mustafa bin Ja'far Assegaf. Dahulu beliau ya paling hobi datang dari masjid ke masjid, beliau senantiasa hidup di masjid dan ke masjid. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah, banyak lagi para orang-orang soleh. Di antaranya kita belajar dari Al-Imam Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Beliau Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, bayangkan selama 40 tahun beliau saat azan dikumandangkan beliau selalu sudah ada di masjid. Beliau senantiasa menjalankan hal demikian, senantiasa selama 40 tahun. Dan ada seorang imam lagi yang bernama Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Beliau adalah orang yang senantiasa 40 tahun beliau paling hobi ada di masjid. Beliau yang azan, beliau yang iqamah, beliau yang jadi imam. Itu keadaan orang-orang soleh, sehingga pantas tatkala mereka meninggal dunia Allah angkat derajat mereka di sisi Allah, sehingga pantas tatkala mereka andaikan ada satu kesalahan, Allah akan dengan mudah memakluminya, memaafkannya dan melupakannya. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah, semoga dengan adanya khutbah singkat yang semacam ini kita bisa lebih belajar lagi untuk bisa datang ke masjid, peduli dengan masjid, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dalam golongan orang-orang yang peduli dengan masjid, masuk surga karena masjid, dan orang-orang yang senantiasa dikabulkan doanya dengan adanya kepedulian kita dengan masjid. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqauli yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillah ya hamdan kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بالنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه واثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. اللهم صل على سيدنا